Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sedang memuncak ujian Allah kepada kalian, ada musibah, ingatlah musibahku. Karena musibahku itu akan meringankan musibah kalian. Musibah apa yang berat, lebih berat teman-teman sekalian di masa daripada Nabi SAW? Beliau orang terpercaya Mekah, tokoh masyarakat, jalur nasabnya jalur yang paling mulia, orang yang paling sempurna secara fisik, sangat tampan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya sepertiga ketampanan dunia. Beliau terkenal, begitu jadi Nabi didustakan oleh kaumnya sendiri. Dimulai dengan pamannya Abu Lahab. Waktu Nabi SAW kumpulin orang untuk menyampaikan agama Allah, Abu Lahab yang pertama mengatakan, Tabban lak ya Muhammad. Kecelakaan buat kamu. Alihada jama'atana, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Disuruh orang-orang bubar. Waktu Nabi SAW ingin berdakwah ke kota Taif, dalam beberapa asar disebutkan, yang menyusul ke kota Taif untuk menyampaikan masyarakat Taif dan tokoh masyarakat untuk menolak dakwah Nabi SAW, itu Abu Lahab, paman beliau sendiri. Dan seterusnya. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menjual dan mengambil rumah Nabi SAW, yaitu rumah Khadijah, termasuk rumah besar di Mekah, itu sepupunya sendiri. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya. Cukup banyak ujian. Kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya. Dan dari 7 orang anak yang Allah SWT karuniakan, 6 orang anak beliau meninggal di masa hidupnya. Jadi cuma 1 saja yang hidup di masa hidup Nabi SAW. 3 anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal di masa hidup beliau. 3 anak laki-laki. Kemudian dari 4 anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Zainab meninggal di masa hidup beliau. Kemudian tersisa Fatimah. Setahun setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal radhiyallahu anhu majma'in. Ini ujian yang berat. Gitu kan? Ujian yang berat. Bagaimana beliau sudah jadi raja, jadi nabi di Madinah, masih ada kaum munafikin yang menghina-hina beliau. Terlalu banyak contoh kalau kita ingin cari. Nabi SAW juga sakit, disakiti juga oleh orang lain. Jadi jangan kita berpikir teman-teman hidup ini, walaupun kita sudah berusaha maksimal menjadi orang baik, lalu tidak ada yang memusuhi kita. Nggak mungkin. Itu mengkhayal. Sehebat apapun antum menjaga tutur kata antum, sikap antum, pasti ada saja orang yang mencari permasalahan. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Saya pernah berbagi cerita kan. Saya kadang-kadang kalau lagi ingin melunakkan hati lebih jauh, ingin menambah keimanan, seringkali saya dengar tilawah imam-imam Masjid Haram. Satu waktu saya pernah dengar Syekh Abdullah Juhani, Dr. Abdullah Juhani, suaranya sangat bagus, Masya Allah, menurut saya. Kemudian saya dengarkan sholat subuh beliau, indah sekali. Mungkin sekitar 20 menit dari 2 rakaat itu, disatukan rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya. Maksudnya sholatnya itu, saya dengar rakaat pertama, rakaat kedua. Setelah selesai, Masya Allah bagus sekali bacaannya. Tilawahnya juga enak didengar. Kebetulan juga Allah amanahkan saya bisa ngerti apa yang beliau baca, maka kita lebih tersentuh di situ. Tapi subhanallah selesai melihat cuplikan itu di YouTube, saya kaget melihat tidak sengaja ada orang yang dislike. Jempol bawah. Padahal tilawah Al-Quran, Syekh ini tidak bicara apa-apa. Enggak jelasin hukum, bicara, enggak. Sholat subuh, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah. Sampai salam. Ada orang masuk di channel itu khusus untuk dislike saja. Coba pikir. Apalagi kalau kita ngomong, bicara, terus kemudian tidak ada yang mencari kesalahan kita, itu udah biasa. Itu suka dukanya kehidupan. Justru di situ antum gunakan momentum untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sadar antum punya Tuhan yang mengatur semua itu. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan sifat, ya kita bersabar untuk bisa menerima. Menciptakan juga sifat emosi ataupun apa, dan dia itu adalah Allah. Kita bisa minta kepada Allah SWT untuk melunakkan dia dan menjadi penyebab hidayahnya. Kan begitu. Memang sudah begitu sunnatullah. Jadi fahami ini memang ada satu